Apakah Anda tahu bagaimana orang berdosa akan dihukum? Tidak ada yang tahu? Kematian kekal itu sangat menyenangkan. Apakah Anda tahu bagaimana mereka akan dihancurkan? Dengan api. Sekarang tidak ada yang mengkhotbahkan itu karena itu tidak menyenangkan. Tetapi jika Anda melakukan kejahatan, apakah Anda ingin tahu apa kemungkinan hukumannya? Mereka yang tersesat akan dihancurkan oleh api. Ayat yang paling populer tentang neraka dan surga, ucapkan bersama saya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, itu neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal, itu surga. Ada neraka yang bisa didapatkan dan ada neraka yang harus dihindari. Saya bertanya lagi kepada Anda dengan cara memastikan dan Tuhan percaya pada kepastian. Berapa yang berkata, Bapa tolong saya oleh karuniamu setia sampai mati? Angkat tanganmu. Tuhan meminta sesuatu, Dia akan melakukan bagiannya untuk membantu kita menyelesaikannya. Banyak anak muda, ini adalah tubuh saya dapat lakukan apa yang saya inginkan. Itu karena orang melihat kembali apa yang terjadi pada tahun 2020. Jika ini jalan yang benar, maka harus konsisten dengan ini. Dia akan bekerja lebih kuat dalam hidup Anda daripada sebelumnya, jika Anda memiliki iman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung. Yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Allah itu baik. Anda mengatakan hal itu sama sekali tanpa semangat. Allah itu baik. Dan setiap waktu, Mazmur 100 ayat 5, sebab Tuhan itu baik, ada yang mengatakan amin. Dan kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Seperti yang sering saya katakan, kebenaran akan bertahan hingga ke semua generasi. Suatu hari nanti, kesalahan doktrin yang salah akan berakhir. Bersama dengan mereka yang bertahan dalam menjalani hidup mereka dengan kesalahan. Saya berterima kasih kepada Tuhan atas kehormatan yang tinggi untuk berada bersama Anda. Saya senang Anda ada di sini. Saya akan melakukan yang saya bisa untuk merepresentasikan kebenaran sebagaimana di dalam Yesus, sehingga pertama, Allah dimuliakan. Dan kedua,
orang-orang yang dikasihinya diberkati. Adakah di antara kita yang bukan penganut Masehi Advent hari ke-7, angkat tangan Anda. Anda bukan, oh Tuhan memberkatimu. Siapa namamu? Siapa? Susan. Halo Susan, terima kasih banyak atas kedatangannya dan saya mengatakannya dengan sangat tulus. Dan semoga Tuhan memberkati dan menyelamatkan Anda dalam kerajaannya ketika ia datang. Ucapkan amin untuk Susan. Katakan lagi, apakah Anda juga seorang pengunjung? Siapa nama Anda? Mimi, hello Mimi. Apa kabar? Kamu berasal dari mana? Edmonton. Apakah itu di Kanada? Baiklah. Mimi, senang bertemu denganmu. Tuhan memberkatimu dengan berlimpah seperti dia memberkati Susan. Katakanlah amin untuk Mimi dari Edmonton. Ada yang lain? Anda bukan penganut Masehi Advent hari ke-7, tapi Anda, siapa namamu? Katakan lagi. Delema? Elena. Milena. Apa akhirnya saya benar, Milena? Saya telah bersalah, Milena. Maafkan saya. Senang bersamamu. Anda berasal dari mana? Berasal dari Israel. Baiklah, Tuhan memberkati Israel dan dimanapun Anda berasal saat ini. Terima kasih, Milena. Tuhan memberkati Anda. Katakanlah amin untuk Milena. Ada yang lain. Anda bukan seorang Advent hari ke-7. Saya benar-benar serius. Kehadiran Anda sangat berarti bagi kami. Itu sangat penting. Siapa namamu? Phil siapa? Beknes? Oke, Phil, apa kabar? Baik, tidak apa-apa. Dari mana asalmu, Phil? Minnesota adalah tempat yang bagus. Tidak terlalu jauh dari tempat saya, Michigan. Phil, Tuhan memberkati hidupmu dan memberkatimu dengan banyak hal. Sehingga kemanapun engkau pergi, engkau menjadi berkat bagi orang lain. Katakanlah amin untuk Phil. Katakan lagi. Sekali lagi. Allah itu baik. Dan setiap waktu kita memiliki Milena, Mimi, kita punya Susan, kita punya Phil. Katakanlah kami mencintai tamu-tamu kami. Katakan lagi. Sekali lagi. Berapa banyak yang mengasihi Tuhan? Boleh saya lihat tangan Anda? Tuhan adalah pribadi yang baik. Saya sangat menyukai Tuhan. Dia orang yang sangat baik. Saya selalu mengatakan semua berkat saya berasal dari Tuhan. Semua masalah saya timbulkan sendiri. Saya tidak punya keluhan terhadap Tuhan. Tidak ada. Itu adalah kesaksian publik saya. Dia tidak pernah berbuat sesuatu yang salah pada saya. Dan pada saat saya marah padanya, saya menderita ketidakwarasan sementara. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia benar-benar baik. Dan semakin Anda mengenalnya, semakin Anda menyadari betapa baiknya dia. Topik kita untuk malam ini. Apakah Anda yakin apa yang saya katakan? Apa ini? Apa ini? Jika Anda tidak menggunakan aplikasi ini yang berfungsi sebagai Alkitab, matikan sepenuhnya. Jika Anda sedang menggunakannya, nonaktifkan. Apakah itu permintaan yang masuk akal? Baiklah, permintaan nomor 2. Sementara saya berbicara, berdoalah untuk saya dan katakan, Tuhan, letakkanlah perkataanmu ke dalam mulut orang itu. Permintaan ini didasarkan pada Yeremia pasal 1 ayat 9 yang mengatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Dan saya yakin demi Tuhan yang hidup, saya ingin mengucapkan firman Tuhan. Permohonan nomor 3, saya ingin Anda berpikir saat Anda mendengarkan. Seseorang ucapkan amin untuk berpikir. Saya ingin Anda berpikir saat Anda mendengarkan. Yesaya 1 ayat 18, marilah sekarang kita lakukan apa? Baiklah kita berperkara, dan Tuhan ingin berperkara dengan banyak dari Anda. Mengapa Anda berhenti datang ke gereja? Tuhan berkata kepadamu, mari kita bicara. Mengapa Anda berhenti mengembalikan persepuluhan? Tuhan berkata, mari kita bicara. Mengapa Anda berkencan dengan pria itu yang menarikmu dari gereja? Tuhan berkata, mari kita bicara. Mengapa kamu bekerja pada hari Sabat? Tuhan berkata, datanglah, mari kita bicara. Marilah kita lakukan apa? Baiklah kita berperkara. Kepala tertunduk, mata terpejam. Bapa kami yang di surga, Ayub berkata, lihatlah aku keji.
Yesaya berkata, aku adalah orang yang najis bibirnya. Petrus berkata, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa ya Tuhan. Dan Paulus berkata, dari semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Bapa, jika orang-orang rohani yang dahsyat ini berbicara seperti itu tentang diri mereka sendiri, apa yang harus saya katakan tentang diri saya? Sesungguhnya saya adalah kotoran. Tapi saya meminta kepadamu Bapa, seperti yang engkau lakukan selama minggu penciptaan, taruhlah roh kebenaran di dalam kotoran ini, supaya saya dapat mewakilimu dengan benar, agar kemuliaan datang kepadamu, karena kotoran tidak layak menerima kemuliaan. Jika saya telah menyinggung perasaanmu, ampunilah saya ya Tuhan, itulah sebabnya Kristus mati. Ampunilah saya Bapa, engkau bukan Tuhan yang menyimpan dendam. Taruhlah firman-Mu dalam mulutku, pengertian-Mu dalam pikiranku, kerendahan hati Kristus di dalam hatiku. Bapa, saya meminta engkau mencurahkan berkat khusus kepada semua tamu kami untuk mereka berempat. Mungkin ada orang lain yang tidak mengangkat tangan mereka, berkatilah mereka. Berkatilah para pengunjung online kami ya Tuhan, anggota online kami, siapapun yang menonton secara online, berkati mereka dengan berlimpah. Seperti kami tahu engkau akan memberkati kami di tempat ini. Ketika pekabaran ini selesai, biarlah semua orang yang mendengarkan-Mu ditarik lebih dekat ke dekapan-Mu. Berkati negara Amerika Serikat dalam cara yang sangat khusus. Ingatkanlah para pemimpin ya Tuhan, bahwa kebenaran meninggikan suatu bangsa. Memberkati setiap negara yang diwakili oleh mereka yang menyaksikan. Letakkanlah tangan-Mu yang penuh belas kasihan kepada yang sakit. Dalam nama Yesus saya berdoa, biarlah umat Tuhan berkata amin dan amin. Apa topik pembicaraan kita? Matius 28, baca dari ayat 18, dan saya membaca dari Alkitab versi King James. Sekarang jam 7.41, saya akan membebaskan Anda pada jam 8.30 atau bisa lebih awal. Buku apa yang saya katakan, pasal berapa, ayat berapa? Ketika Anda telah menemukan, ucapkanlah amin. Kita tidak punya banyak waktu. Sudahkah Anda menemukannya? Matius, kitab pertama dari Perjanjian Baru, pasal 28, baca dari ayat 18. Apakah Anda sudah mendapatkannya? Jika Anda memiliki versi King James, Anda bisa membacanya bersama saya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bacalah ayat 20 bersama saya sekarang. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, teruskan, sampai kepada akhir zaman. Atau lebih tepat lagi, akhir dari zaman. Yesus berjanji, aku menyertai kamu senantiasa. Selama pandemi, krisis COVID, pembatasan sosial, muncul sebuah ungkapan yaitu COVID yang panjang. Dan menurut para ahli, ini mengacu pada mereka yang sangat menderita sehingga membutuhkan waktu berbulan-bulan dan berbulan-bulan untuk pulih. Tuhan memiliki sesuatu yang disebut kesetiaan yang panjang. Apakah Anda bersamaku? Dia panjang sabar. Ia sabar dan ia sabar dan ia sabar karena dia tidak ingin apa? Bahwa ada yang harus binasa. Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa bahkan sampai kepada akhir zaman. Sekarang akhir dunia pasti tidak terjadi di zaman para rasul. Jadi kita harus menganggap dengan benar bahwa Kristus sudah memikirkan kita. Kita adalah orang-orang yang hidup pada hari-hari terakhir. Tetapi saya ingin menekankan sifat Allah yang panjang sabar, kesetiaan Allah. Mazmur 119 ayat 90. Kesetiaanmu tetap turun-temurun. Selama ada keturunan di bumi ini dari Adam hingga sekarang, Tuhan tetap setia. Setia dalam memberkati atau setia dalam mengutuk. Bagaimanapun juga Tuhan tetap setia kepada firman-Nya. Sekarang tema kita untuk pertemuan ini adalah apa? Ayolah, maju ke depan, pulang ke rumah. Itu tidak terjadi dalam sekejap. Itu membutuhkan waktu. Apa Anda bersamaku? Maju ke depan, pulang ke rumah. Beberapa orang akan berhasil melewati fase maju dan gagal.
Beberapa orang akan berhasil melewati fase maju, kemudian ke depan dan terjatuh dari jalurnya. Beberapa orang akan menuju pulang ke rumah, dan sebelum sampai mereka akan terjatuh. Mengapa saya mengatakan itu? Mari kita buka 1 Timotius pasal 4, kita akan membaca ayat 1. 1 Timotius pasal 4, baca ayat 1, apa pokok bahasan kita? Apakah Anda yakin? Anda sudah menemukan 1 Timotius? Anda bisa menjawab saya. Jika budaya Anda tidak untuk menjawab, saya mengerti. Saya akan mencoba untuk bertahan, tetapi saya lebih suka tanggapan yang sopan. Anda sudah mendapatkannya? 1 Timotius 4 ayat 1, apa yang dikatakan Alkitab? Sekarang Roh Kudus berbicara dengan tegas bahwa pada zaman akhir, selesaikan ayat ini, akan ada orang-orang yang akan murtad. 1 Timotius 4 ayat 1, akan ada orang-orang yang akan murtad. Sekarang Anda tidak dapat meninggalkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah Anda lakukan. Dengan kata lain, akan ada orang-orang kudus yang pada suatu saat akan meninggalkan posisinya di hadapan Allah dan meninggalkan gereja, meninggalkan kebenaran, meninggalkan Kristus. Beberapa, sekarang saya tidak mengatakan mereka meninggalkan gedung gereja. Mereka mungkin masih menghadiri gereja setiap hari Sabat, tetapi meninggalkan kebenaran. Beberapa orang akan murtad dari iman. Kita berbicara tentang maju ke depan, pulang ke rumah. Alkitab mengatakan, pada hari-hari terakhir, yaitu hari-hari di mana Anda dan saya hidup, akan terjadi perpindahan besar-besaran dari umat Allah. Kita ke 2 Tesalonika pasal 2, kita baca dari ayat 1. Buku apa yang saya katakan? Pasal berapa? Membaca dari ayat 1, apa topik kita? Apakah Anda yakin? Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas, bingung dan gelisah baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jemaat di Tesalonika mengira Kristus akan datang pada zaman mereka. Ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang, oleh apa? Dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang, selesaikan ayatnya, dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Kita mendapati Paulus mengulangi dalam arti tertentu apa yang dikatakannya kepada Timotius, yaitu akan ada orang yang murtad. Anda telah membaca penglihatan dari Ellen White, di mana ia melihat orang-orang kudus di jalan yang sempit naik, dan bagaimana banyak yang terjatuh, keluar dari jalur. Dengarkan saya baik-baik. Jika Anda dapat mengambil 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 1 Timotius pasal 4 ayat 1, dan menganggapnya sebagai keterangan statistik, beberapa dari kalian yang duduk di sini mungkin tidak akan berhasil ke fase pulang ke rumah. Saya berkata mungkin tidak. Yesus memiliki 12 murid, satu tidak berhasil. Murid-murid itu mewakili gereja mula-mula yang digembalakan oleh Yesus Kristus sendiri. Salah satu dari mereka, 1/12 dari jemaat itu tidak selamat. Paulus menulis kepada kita dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 9, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Demas pergi. Akan datang seorang yang murtad. Beberapa orang akan murtad dari iman. Mari kita masuk ke Yohanes 6, Yohanes pasal 6. Sebelum kita masuk ke Yohanes 6, jangan ke Yohanes 6 dulu, namun mari kita pergi ke Lukas 22. Kitab Lukas. Lukas adalah seorang dokter. Hal itu tidak menghentikannya untuk menjadi seorang anak Allah yang berkomitmen, seorang ahli sejarah yang hebat. Dr. Lukas, sang dokter yang terkasih. Lukas 22, kita akan membaca dari ayat 31. Jika telah menemukan itu, ucapkan amin. Dan Tuhan berkata, Simon, Simon, biarlah saya berdoa lagi Bapa, sementara saya melanjutkan berbicara atas namamu, berbicaralah melalui hambamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa, amin. Dan Tuhan berkata, Simon, Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum.
Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Apa judul kita? Petrus bersungguh-sungguh ketika dia mengatakannya, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Sekarang Markus dalam mencatat peristiwa ini, ia mengatakan kepada kita bahwa semua murid mengatakan hal yang sama. Markus 14 ayat 31, kalimat terakhir dari ayat itu, demikian juga kata mereka semua, kami akan mati bersamamu. Kita diselamatkan oleh iman, tetapi kita dihakimi oleh perbuatan. Yesus mengeluh, bangsa ini memuliakan aku, bagaimana caranya? Dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bibir Petrus berkata, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Dan dalam Markus 14 ayat 31, ia berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Tidak ada situasi, kata Petrus, di mana aku akan menyangkalmu. Itulah yang dia katakan. Dan ketika dia mengatakan itu, dia bersungguh-sungguh. Tetapi apakah Anda tahu apa yang terjadi beberapa jam kemudian? Dia menyangkal Kristus. Kita tahu apa yang terjadi pada ke-10 murid yang lain? Markus 14 ayat 50, semua murid Yesus meninggalkan dan melarikan diri. Jika saya meminta kalian untuk mengangkat tangan, berapa banyak di antara kalian yang siap ketika Kristus datang? Setiap tangan akan naik, termasuk saya. Apa Anda yakin? Tuhan memberikan ujian kepada Abraham, yang mana Ellen White gambarkan sebagai ujian yang paling berat yang pernah diberikan kepada manusia. Bahkan melebihi ujian yang diberikan kepada Ayub. Ujian yang paling besar yang pernah diberikan kepada manusia adalah ketika Allah menguji Abraham dengan memintanya untuk mengorbankan Ishak. Yang sangat berarti baginya, satu-satunya anak yang diperanakannya. Alkitab merujuk kepada Ishak seperti itu. Ujian Abraham itu harus datang kepada kita. Alkitab mengatakan Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi Allah itu bisa berupa karir, bisa berupa mengejar uang, bisa berupa percintaan, bisa berupa anak, bisa berupa pasangan, bisa berupa kesenangan, bisa berupa apa saja. Mungkin ada sesuatu dalam kehidupan yang bersaing dengan Allah untuk mendapatkan tempat pertama. Kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, dan ketika kita mengatakannya, Tuhan menerimanya. Tapi sebuah pertanyaan harus datang, apakah Anda yakin? Ketika Allah mengatakan sesuatu dan kita bertanya kepadanya, apakah engkau yakin apa yang Allah katakan? Ya. Mengapa Allah dapat berkata seperti itu? Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan Allah berkata, apa? Jadilah terang, teruskan. Lalu terang itu jadi. Ketika Allah mengatakan sesuatu, dan kita bertanya kepadanya, apakah engkau yakin? Allah hanya berkata, lihatlah ke atas dan lihatlah ke sekeliling. Dengan firman Tuhan langit dijadikan. Seluruh alam semesta adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa ketika Tuhan berfirman, firman Tuhan itu pasti dan benar adanya. Hal itu tidak dapat dikatakan untuk kita. Maka ketika Petrus berkata, saya siap masuk penjara bersamamu dan mati, dia benar-benar serius. Tetapi ketika ujian datang, dia gagal. Saya bertanya lagi, ketika ujian datang, apakah kita yakin kita akan tetap berdiri bagi Kristus? Kita tahu waktu kesusahan akan datang. Kita tahu itu. Jika saya tidak dapat setia dalam persepuluhan saya hari ini, tidak setia dalam memelihara hari Sabat hari ini, apa yang membuat Anda berpikir saya akan mempertaruhkan nyawa saya besok? Itu tidak akan pernah terjadi. Sekarang mari kita buka Yohanes 6, kita akan membaca dari ayat 51, judul pelajaran kita, apakah Anda yakin? Yohanes 6, baca dari ayat 51. Sekarang jam 8 kurang 5 menit. Kapan saya berkata saya akan membebaskanmu? 8.30? Oke.
Apa sudah menemukan Yohanes pasal 6 ayat 51? Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Orang Yahudi tidak mengkonsumsi darah dulu atau sekarang. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Ucapan yang berulang-ulang, makanlah dagingku dan minumlah darahku, menyinggung perasaan orang Yahudi. Ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup berapa lama? Selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Inilah bagian yang dramatis. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, ini apa? Perkataan ini keras, selesaikan. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saya tidak bisa. Ini terlalu sulit. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Apakah hal ini menyinggung perasaanmu? Ellen White bicara tentang kesaksian yang tegas. Anda pernah mendengar itu? Kata ini tidak hanya mengacu pada pesan gereja Laodikia, tetapi juga mengacu pada perkataan yang benar. Ia mengirimkan beberapa kesaksian yang lurus kepada beberapa orang, ke beberapa institusi, salah satunya adalah Loma Linda. Dia mengirim kesaksian yang lurus. Kristus mengirimkan kesaksian yang lurus. Murid-murid tersinggung. Alkitab mengatakan karena itu banyak murid-muridnya, bukan orang banyak. Ketika mereka mendengar perkataan itu, ini adalah perkataan yang keras. Ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Terjadi eksodus besar-besaran yang begitu besar, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Mereka satu-satunya yang tersisa. Murid-murid itu saya yakin berada di jalan maju. Jalan ke depan terjatuh di suatu tempat di sepanjang garis itu. Mereka berjalan bersama, mereka melihat Kristus, mereka ditugaskan oleh Kristus untuk pergi memberitakan Injil, mereka mendengar perkataannya. Kadang-kadang saya berdoa kepada Tuhan berkata, Bapa, dalam mimpi saya ingin sekali mendengar suara Yesus, jadi saya punya referensi pendengaran. Saya telah memimpikan beberapa selebriti, mendengar suara mereka, menjabat tangan mereka. Saya ingin bermimpi, bukan penglihatan seperti Ellen White. Tidak, jangan salah paham, hanya mimpi biasa. Tetapi topik dari mimpi itu adalah Yesus yang berbicara. Saya ingin mendengar musik dari suara itu. Dan saya benar-benar meminta kepada Tuhan, bolehkah saya bermimpi tentang Yesus berbicara sehingga saya dapat meniru suara itu atau mencobanya. Murid-murid itu mereka mendengar suara itu. Mereka melihat wajah yang murah hati itu dan mereka meninggalkan dia. Maju ke depan, pulang ke rumah. Saya bertanya lagi, apakah Anda yakin bahwa Anda berada dalam situasi ini untuk waktu yang lama? Anda tahu Yesus memberitahu kita dalam Matius 24. Mari kita baca dari ayat 11. Matius 24 ayat 11, topik kita, apakah Anda yakin? Jam 8 kurang 2 menit. Apakah Anda sudah mendapatkan Matius? Kebiasaan sulit dihilangkan. Apakah Anda sudah mendapatkan Matius? Pasal berapa yang saya katakan? Ayat berapa? 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bacalah ayat 13 bersama saya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya yang sama akan diselamatkan. Mari kita buka sekarang Wahyu 17. Ingatlah Matius 24 ayat 13 dalam pikiranmu, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Wahyu 17 ayat 14.
Saya ingin engkau membaca itu dengan perlahan. Siapa yang telah berdoa untuk saya dan berkata, Tuhan, taruhlah firman-Mu. Tuhan memberkatimu. Kalian semua yang begitu secara meyakinkan keras kepala, tolong ucapkanlah doa untuk saya. Saya membutuhkannya. Semua pengkhotbah membutuhkan doa. Jangan pernah izinkan pengkhotbah untuk berdiri di atas mimbar dan berkhotbah kepada Anda tanpa mendoakan orang itu. Orang itu mungkin mengatakan sesuatu yang merusak memasuki kepala Anda tidak bisa mengeluarkannya. Tetapi jika Anda berdoa, maka Tuhan akan memberikan kepadanya perkataan yang tepat. Buku apa yang saya katakan? Wahyu, pasal berapa? 17. Ayat berapa? 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Sekarang secara perlahan baca akhir dari ayat itu. Mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Sekarang kita mengenal banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, dan kita memiliki keduanya, dipanggil dan dipilih, tetapi ada satu langkah lagi. Anda lihat seluruh dunia dipanggil, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Tuhan ingin semua orang diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. 2 Petrus 3 ayat 9, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mereka yang menerima sekarang, Ellen White berkata, terpilih, dipilih. Tapi di antara mereka, hanya sedikit akan tetap setia. Mereka yang bersama-sama dengan dia dipanggil dan dipilih, dan setia. Mereka cocok dengan ayat ini, Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahun-tahun yang lalu, pada tahun 1899 hingga 1902, terjadi perang antara Inggris di Afrika Selatan dan orang Boer. Dan mereka disebut Afrikaner, hari ini masih orang Boer Afrikaner. Inggris ingin memaksakan apa yang disebut konfederasi di Afrika. Ada koloni Cape, Natal, dan 2 republik Boer, Transvaal, dan Orange Free State. Maka pecahlah perang pada bulan Oktober 1899. Dan orang Inggris mendapat kejutan dalam hidup mereka dengan tentara profesional mereka. Orang Boer hanyalah petani. Ketika ada masalah, mereka dipanggil, mereka datang, mereka bertempur, dan kembali ke pertanian mereka. Tetapi mereka bisa menembak, dan mereka bisa menulis. Dan mereka tahu tata letak tanah. Mereka memberi Inggris segala macam masalah. Jadi Inggris menggunakan kebijakan yang dikritik di seluruh dunia. Mereka membakar semua peternakan mereka, membunuh semua hewan, dan membuat keluarga-keluarga tersebut mengembara di tanah yang bisa kita sebut sebagai dataran. Jadi akhirnya beberapa orang Boer mulai menyerang, beberapa menyerah. Mereka disebut sebagai orang-orang yang menyerah angkat tangan. Kelompok lain, mereka bergabung dengan Inggris untuk melawan bangsa mereka sendiri. Mereka disebut sebagai para penggabung. Lalu ada kelompok ketiga yang disebut bitter enders. Mereka memutuskan, tidak peduli apapun yang terjadi, mereka akan bertempur dan berjuang, meskipun pakaian mereka compang-camping, sepatu bot mereka rusak, hingga peluru senapan terakhir yang tidak berasap. Mereka disebut bitter enders, mereka adalah yang terakhir masuk. Dan akhirnya menyerahkan senjata mereka. Tuhan membutuhkan beberapa bitter enders. Seperti Ayub, meskipun dia membunuhku, aku akan menaruh harapan dalam dia. Ellen White menceritakan kepada kita tentang Yesus Kristus, kerinduan segala zaman, halaman 131. Dia tidak hanya menjadi orang yang diasingkan dari istana surgawi, tetapi bagi kita mengambil risiko kegagalan dan kehilangan yang kekal. Ini bukan lelucon. Kristus telah menanggung resiko dari kegagalan dan pikiran saya tidak dapat memahami kehilangan yang kekal. Dia memberitahu kita dalam kerinduan segala zaman halaman 690 paragraf 3, dia akan menyelamatkan manusia dengan mengorbankan dirinya sendiri. Kristus rela berkorban. Kita melihat bahwa dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kristus datang serendah mungkin dia bisa datang, supaya dia bisa mengangkat kita, katakanlah, setinggi-tingginya mungkin bagi makhluk ciptaan, dan seperti yang Ellen White katakan, untuk mengangkat kita langsung ke takhta Allah.
Bukan berarti kita adalah Allah, tetapi di dalam Kristus langsung kepada takhta Allah, suatu hak istimewa yang tidak dinikmati oleh malaikat. Kristus telah menempuh penderitaan dan Dia memanggil kita untuk menempuh penderitaan yang sama. Ada beberapa hal yang bersaing dalam hidup kita untuk Tuhan dengan Tuhan. Bertahan hidup, mencari nafkah. Biar saya katakan dengan sopan sejujur yang saya bisa, lebih penting untuk melayani Tuhan daripada melindungi hidup Anda. Ketika Allah mengizinkan iblis untuk mengganggu Ayub, iblis pun pergi, menghancurkan semua harta miliknya, membunuh semua anak-anaknya. Dia kembali, Tuhan berkata, dia masih mempertahankan integritasnya meskipun engkau menggerakkan aku melawan dia untuk menghancurkan dia tanpa sebab. Karena itu iblis berkata, kulit ganti kulit. Semua yang dimiliki manusia akan diberikannya sebagai ganti nyawanya. Dan dia benar. Anda tahu selama hidup saya adalah milik saya yang paling berharga, saya tidak bisa menaklukkan setan. Karena yang dia lakukan hanyalah mengancam nyawa saya. Selama kelangsungan hidup adalah prioritas saya di bumi ini. Saya melayani Tuhan selama kelangsungan hidup saya tidak terancam. Saya melayani Tuhan, saya memelihara hari Sabat selama pendidikan saya tidak terancam. Saya tidak akan menjadi pasangan yang tidak seimbang selama saya tidak menemukan diri saya di usia 30-an tanpa seorang pria. Kehidupan kita ini, daging ini, tidak boleh menghalangi antara kita dan Allah. Jika Kristus rela menderita kehilangan yang kekal, tentunya Anda dan saya dapat rela menderita sesuatu yang tidak kekal untuk setia kepada Tuhan. Anda tahu 1 Timotius, bukan 1 Timotius, 1 Yohanes 3 ayat 16 mengatakan kepada kita, dengan ini kita mengetahui kasih Allah karena Dia telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Ia tidak mengatakan kita harus menyerahkan hidup kita untuk Dia yang memang benar. Ia berkata kita harus menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Jadi saya katakan kepada Anda, kita harus rela mati untuk Tuhan. Tetapi bahkan sebelum kita mati untuk Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa kita harus rela mati untuk satu sama lain. Jika engkau mengatakan amin, saya tidak mendengar Anda. Izinkan saya menanyakan hal ini. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dari manakah kehidupan itu berasal? Ini bukan milikku. Hidup yang saya jalani ini bukan milik saya. Dosa-dosa saya adalah milik saya. Tetapi kehidupan bukan milik saya. Kehidupan sebuah pohon bukan milik pohon. Kehidupan seekor binatang bukan milik binatang. Semua kehidupan berasal dari Tuhan. Ellen White berkata, Allah memberikan kehidupannya kepada pohon dan tanaman ciptaannya. Ia memberikan kehidupan pada binatang. Jadi ketika kita memperlakukan hidup kita seolah-olah hidup ini milik kita sendiri dan hidup ini bertentangan dengan Tuhan, hidup ini diberikan kepada kita untuk memuliakan Tuhan. Dan ketika saya sampai di lereng yang menurun, apakah Anda yakin? Izinkan saya tunjukkan kepada Anda Kejadian 1 ayat 26. Anda tahu itu dengan sangat baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia bagaimana menurut gambar dan rupa kita. Berpikirlah bersama saya sekarang, biarlah saya berdoa. Bapa, teruslah berbicara melalui saya berdoa, kendalikanlah saya meminta dalam nama Yesus, amin. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Beritahu saya jika saya benar. Jelas dari ayat itu kita menyadari bahwa Adam dan Hawa tidak memiliki gambar mereka sendiri. Adam dan Hawa tidak memiliki gambar mereka sendiri. Fungsi mereka dalam kehidupan adalah untuk memuliakan Allah dan merefleksikan Allah dalam segala hal yang mereka lakukan. Dengan kata lain, pekerjaan mereka adalah mencerminkan aku. Hal ini tidak berubah. Ke Yesaya 43, mari kita baca ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Pukul 8 lewat 10 menit. Bagi Anda yang sadar akan waktu, Anda tahu bahwa Tuhan sadar akan waktu. Apakah mikrofon ini berfungsi? Tuhan sadar akan waktu. Allah mengatakan kepada Abraham,
Sarah akan memiliki seorang anak di waktu yang telah ditentukan ini. Kejadian 17. Dalam Kejadian 21, Alkitab mengatakan bahwa dia memiliki anak pada waktu yang telah ditentukan. Allah mengatakan kepada Abraham, Kejadian 15, keturunannya akan datang keluar dari Israel, bukan Israel, maaf, Mesir setelah 400 tahun. Keluaran 14 menceritakan bahwa pada hari ketika masa 400 tahun itu tercapai, mereka keluar. Allah itu tepat. Ketika telah genap waktunya, Allah mengutus anaknya. Buku apa yang saya sampaikan kepada Anda? Pasal berapa? 43, ayat berapa? 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan, mengapa? Untuk kemuliaanku. Sehingga bahkan jika hidup menjadi sulit dan saya dicobai untuk menyimpang dari jalan, pertanyaan saya seharusnya, apakah hal ini akan memuliakan Allah? Apakah Anda menyadari bahwa kematian Anda karena kebenaran memuliakan Allah? Para martir yang mati di Koloseum Romawi, kematian mereka memuliakan Allah. Mengapa? Karena semuanya dirancang untuk memuliakan Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Selesaikanlah ayat ini untuk kemuliaan Allah Bapa. Ucapkanlah Mazmur Gembala bersama saya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku jeda sekarang. Beri saya baris berikutnya. Ia menuntun aku di jalan. Ayolah, ya bukan milikmu. Siapa namanya? Siapakah nama Allah? Karakternya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Katakanlah ketika engkau dan saya taat, kemuliaan adalah bagi Allah. Anda tahu mengapa? Apa tuduhan setan yang dilontarkan terhadap Allah? Hukum Taurat tidak bisa ditaati. Ngomong-ngomong, ketika beberapa dari Anda, bukan sebagian dari Anda, beberapa orang Advent mengatakan, mustahil untuk menaklukkan dosa, mereka mengatakan hal yang sama yang dikatakan setan, menggunakan kata yang berbeda. Saya perlu mengatakannya lagi. Ketika beberapa dari kita mengatakan, dan beberapa dari kita mengatakannya adalah tidak mungkin untuk menaklukkan dosa, kita mengatakan persis seperti apa yang dikatakan oleh iblis. Hukum Allah tidak dapat ditaati, dan tidak ada orang yang disebut Advent yang boleh mendukung doktrin iblis. Paulus berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 1, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan dan doktrin yang mengatakan bahwa dosa tidak dapat ditaklukkan adalah doktrin dari iblis. Kita kembali ke Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Segala sesuatu yang kita lakukan harus memuliakan Tuhan. Hingga dan termasuk pengorbanan hidup kita untuk kebenaran. Ketika Paulus mengamati kematian Stefanus, hal itu memiliki dampak yang mendalam baginya. Tak lama kemudian, dia direkrut oleh Tuhan untuk menggantikan Stefanus. 1 Tesalonika, bukan 1 Tesalonika, 1 Korintus 10 ayat 31, kamu mengetahuinya tanpa melihat. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, lanjutkan, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sekarang ketika Anda dan saya berada di jalur maju, jalur ke depan, apa yang berikutnya? Dan itu semua adalah satu jalur, segmen yang berbeda. Tuhanlah yang mendapat kemuliaan. Ada seorang ahli Taurat yang datang kepada Kristus. Buka Markus 12 dengan cepat, supaya kita selesai. Markus 12, mari kita baca dari ayat 28. Tema pertemuan perkemahan kita kali ini adalah maju ke depan, pulang ke rumah. Topik kita untuk malam ini, apakah Anda yakin? Apakah Anda sudah mendapatkan Markus 12? Kita akan membaca dari ayat 28. Terima kasih sudah menjawab. Jika sudah dapat, ucapkanlah amin. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab, dan tahu Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Ini adalah perintah yang pertama. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu pada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan segenap pengertian dan segenap kekuatan. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Sekarang ingatlah, maju ke depan, pulang ke rumah. Ayat 34, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, apa? Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Anda berada di segmen pulang ke rumah dari jalur ini. Dia sudah dekat, tapi dia tidak ada di sana. Pada jam ke-11, beberapa orang akan meninggalkan iman. Saya berikan satu kutipan sebelum saya membebaskan Anda, dan saya biasanya mengatakan akan membebaskan Anda 5 kali. Great Controversy, halaman 608, paragraf 2, referensi apa yang saya berikan kepada Anda. Tolong jangan menyerah, Great Controversy, halaman 608, paragraf 2, apa yang saya katakan. Apabila topan mendekat masa kesusahan, dan suatu golongan besar orang yang mengaku percaya kepada pekabaran malaikat yang ketiga, tetapi belum disucikan oleh penurutan kepada kebenaran, meninggalkan kedudukan mereka dan bergabung dengan barisan penentang. Sekarang lebih lanjut dalam paragraf tersebut dikatakan mereka menjadi musuh yang paling sengit dari saudara-saudara mereka dahulu. Pada saat kesusahan, mereka yang paling ganas mengejar kita adalah mereka yang dulu bersama kita tetapi gagal atau jatuh di jalurnya. Bukankah Yudas gagal dalam perjalanannya? Ya. Dan ia mengkhianati Kristus. Saudara-saudaraku, saya ingin Anda membuat komitmen tepat di mana Anda berada, bahwa oleh kasih karunia Allah, kita akan menjadi setia dari hari ke hari. Izinkan saya menempatkan ini di pikiranmu, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Mengapa saya berkata demikian? Jika engkau dan saya tidak setia seperti yang saya katakan sebelumnya di hal kecil, sebagian besar kegiatan hidup kita bukanlah hal-hal besar. Berapa kali Anda menikah? 6, 7 kali? Tidak, biasanya sekali. Berapa kali Anda melakukan operasi besar? Biasanya sekali. Berapa kali? Apapun itu, biasanya sekali. Hal-hal besar jarang terjadi. Hal-hal kecil adalah konstan. Sekarang jika kita dapat membangun sebuah pola kesetiaan, dalam hal-hal yang kecil, tentu itu akan mempersiapkan kita untuk pencobaan yang besar. Allah menghakimi kita dalam hal-hal yang kecil. Dia yang setia dalam hal yang paling kecil. Anda sedang kuliah, Anda berada di perguruan tinggi, jangan mengikuti kelas pada hari Sabat. Atasan Anda mengatakan kepada Anda, dapatkah Anda bekerja pada satu hari Sabat setiap 6 bulan? Tidak. Para anggota kantor Anda, mereka pergi untuk beberapa pesta perusahaan. Mereka ingin Anda minum. Tidak. 1 batang rokok, setengah batang rokok. Tidak. Hal-hal kecil. Mereka membangun kekebalan terhadap tipu daya dan godaan setan. Maju ke depan, pulang ke rumah. Ingatlah perkataan Kristus kepada ahli Taurat itu, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kedengarannya mirip seperti yang dia katakan kepada penguasa muda kaya, namun engkau kekurangan satu hal dan dia jatuh. Dengan kasih karunia Tuhan Bapa, tolonglah saya untuk setia hari ini. Tuhan katakan jangan sampai malam tiba, jadi jangan menunggu masa kesusahan. Tolonglah saya untuk setia hari ini. Dan jika Yesus berkata, apakah Anda yakin? Anda berkata, ya Bapa, karena saya berkata oleh kasih karunia Allah. Kuasa yang memelihara Anda adalah kuasa yang memelihara Kristus. Itulah kuasa ilahi. Izinkan saya mengatakannya lagi, karena cabang melekat pada pokok anggur, apa yang menopang ranting adalah kehidupan pokok anggur itu sendiri. Biar saya katakan dengan lebih terus terang, kekuatan yang akan menopang Anda dan saya adalah kekuatan Allah, karena hanya kuasa Allah yang dapat menaklukkan kuasa setan. Testimonies jilid 5, halaman 448, paragraf 2, Yesus dapat membatasi kuasa iblis. Testimonies jilid 1, halaman 341, paragraf 1, Allah saja yang dapat membatasi kuasa setan. Evangelism 617, paragraf 2, Ellen White menulis,
Pangeran dari kuasa kejahatan hanya dapat ditahan oleh kuasa ketuhanan dalam pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. Hanya kuasa ilahi yang dapat menaklukkan iblis. Dan oleh kasih karunia Allah dan dengan kuasa Allah dalam diri saya ingin setia malam ini. Ya, berapa di antara kamu yang berkata, Bapa, tolonglah saya setia sampai mati. Dapatkah saya melihat tanganmu? Berdirilah bersama saya. Mari kita berdoa. Biarkan saya memberitahu Anda saat Anda berdiri. Dan sekarang belum jam 8.30. Apakah Anda tahu bagaimana orang berdosa akan dihukum? Tidak ada yang tahu. Kematian kekal itu sangat menyenangkan. Tahukah Anda bagaimana mereka akan dihancurkan? Dengan api. Sekarang tidak ada yang mengkhotbahkan itu karena itu tidak menyenangkan. Tapi jika Anda melakukan kejahatan, apakah Anda ingin tahu apa kemungkinan hukumannya? Mereka yang tersesat akan dihancurkan oleh api. Ayat yang paling populer tentang neraka dan surga, ucapkan bersama saya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, itu neraka, melainkan beroleh hidup kekal, itulah surga. Ada neraka yang bisa didapat dan neraka yang harus dihindari. Saya bertanya lagi kepadamu dengan cara konfirmasi, dan Allah percaya pada konfirmasi. Berapa yang akan berkata, Bapa, tolong saya dengan karuniamu setia sampai mati. Boleh angkat tanganmu. Tangan diturunkan, kepala tertunduk. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Terima kasih untuk umat-Mu yang mendengarkan dengan setia. Jika saya mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya, maafkan saya dan mampukan saya berbuat lebih baik di lain waktu. Biarlah kebenaran tetap ada di pikiran saat kita pergi. Janganlah obrolan yang tidak berguna merebut pekabaran ini dari kesadaran kita, ya Tuhan. Saya berdoa untuk yang ada di gedung ini dan mereka yang online. Sebelum pergi, marilah kita merenungkan bahwa dengan kasih karunia-Mu, kami dapat setia bahkan sampai mati. Dan Bapa, maksud saya kematian. Lindungi kami saat tidur. Jika Engkau memberi kami kehidupan besok, marilah kita melakukan kehidupan itu untuk kemuliaan-Mu. Saya berdoa, bawalah kami kembali pada waktu yang ditentukan. Dalam nama Yesus, biarkanlah umat Allah berkata, amin dan amin. Tuhan memberkatimu, letakkan berkat ganda pada anak-anak-Mu.